Kalau ditanya, kapan sih kamu ngerasa berada di titik terendah selama hidup kamu? Wah, jawaban aku sih banyak. Tapi yang paling melekat adalah ketika aku ditinggal nikah oleh orang yang aku sayang. Mungkin beberapa orang juga pernah mengalami hal yang serupa. Kurang lebih ceritanya seperti ini. Tentang bagaimana aku berada di titik terendah dalam hidup, serta bagaimana aku bangkit dari keterpurukan itu. Bermula ketika aku kecil, aku bukanlah termasuk anak yang intens mendapatkan kasih sayang keluarga yang terbilang normal. Ya, dari usia sangat dini aku ditinggal oleh kedua orang tuaku. Kerap aku hidup berpindah dari satu kerabat ke kerabat lain. Mau tidak mau, dibesarkan oleh orang-orang dengan tipe dan karakter yang berbeda. Aku tahu, mereka berusaha memberikan kasih sayang yang harusnya aku dapatkan. Namun, tentu kasih sayang tersebut tidak secara utuh dapat mereka berikan. Seolah ada kepingan puzzle yang tidak lengkap. Begitulah aku bertumbuh. Beranjak SMP, aku dapat dibilang seperti remaja normal pada umumnya. Memiliki beberapa keinginan, angan, hal yang disuka, serta cita-cita. Salah satunya keinginan untuk memiliki pacar. Alasannya, haha, klise kok. Aku ingin ada yang menyayangiku, ada yang memberikan aku kejutan ketika ulang tahun, dan semacamnya. Semuanya aku tuliskan ke dalam buku diariku. Aku juga sempat menyukai seseorang secara diam-diam ketika aku duduk di bangku SMA. Entah kenapa, aku terlalu malu mewujudkan perasaan suka ini kala itu. Namun, Tuhan memberikan aku kesempatan lain. Ketika aku kuliah, aku akhirnya berkenalan dengan dia dan akhirnya memiliki hubungan dengannya. Orang yang aku inginkan sebagai jawaban dari doa, "Ya Allah, aku ingin dia." Dan dari sinilah semuanya bermula. Ketika aku kuliah, aku tinggal bersama tanteku yang sudah berkeluarga. Lokasinya lumayan jauh dari kampungku. Jarak kampus dengan rumah tante juga lumayan jauh. Di samping menjalankan rutinitasku berkuliah, tentu aku juga memiliki beberapa tugas di rumah tante tersebut. Tugas yang selalu melekat dengan kodrat perempuan. Menyapu, memasak, berbelanja kebutuhan mingguan, termasuk ikut mengasuh anaknya tante. Tentunya tinggal dengan kerabat tidak seterusnya berjalan mulus. Lambat laun, satu persatu masalah mulai terjadi dalam kehidupanku. Baik itu masalah yang menyangkut diriku pribadi ataupun orang-orang di sekitarku. Mulai dari badai yang menerpa kehidupan rumah tangga tante, anak tante yang masuk rumah sakit, aku yang dibatasi dalam mengikuti organisasi kampus, dan tidak diperbolehkan keluar malam untuk mengikuti kegiatan kampus. Belum lagi tugas kuliah yang kian membabi buta. Di tengah keadaan yang runyam tersebut, sosok dia hadir di kehidupanku. Seolah-olah Tuhan memanjangkan tangan memberikan bantuan agar aku mampu mengatasi segala kewalahan. Dia yang membuatku bertingkah seperti anak kecil, walau pada kenyataannya aku adalah anak yang mandiri. Dia yang mampu membuatku menyampaikan semua keluh kesah, yang mana setiap masalah yang aku hadapi bukanlah cerita yang dapat diterima semua orang. Dia juga yang mengayomiku, memberikan aku hal-hal yang dulunya tidak aku dapatkan. Kasih sayang dan perhatian. Tak terhitung berapa kali dia membantuku. Memberikan modal untuk memulai usaha kecil-kecilan ketika finansialku dalam titik kritis, juga sesekali membantuku mengerjakan tugas kuliah. Hal yang aku rasakan adalah aku bersyukur memiliki dia dalam masa-masa senang dan sulitku. Dia menerima segala tentangku, kelebihan, kekurangan, masalahku, dan dia selalu ada untuk menyelesaikannya. Aku tidak butuh teman-temanku. Udah ada dia aja udah cukup karena dia udah lebih dari segalanya, pikirku. Yang aku tahu kala itu, kehadirannya membuatku bahagia. Aku menyayanginya. Lucunya, aku dibuat terpuruk oleh hal yang aku percayai, takdir. Tuhan mengkehendaki aku tidak berjodoh dengannya. Kabar pernikahannya tentu membuat banyak nama bahagia, tapi tidak denganku.
Bukan namaku yang tertera dengan namanya pada lembar undangan. Aku hancur, sehancur-hancurnya hancur. Aku kehilangan dia pada waktu yang tidak tepat pula, ketika aku tengah mengerjakan proposal penelitianku. Berulang kali aku berteriak dalam hati, "Aku butuh dia. Bagaimana aku bisa hidup tanpanya?" Kehilangan sosok yang selama bertahun-tahun menjadi tempat aku bergantung benar-benar berat untukku. Lalu aku tersentak. Hal yang kemudian menjadi titik terangku adalah teman-temanku yang dulunya aku anggap aku tak butuh. Sekali lagi, Tuhan benar-benar memiliki banyak rahasia. Lambat laun aku dituntun untuk bangkit kembali, memetik segala macam pelajaran dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupanku dan memperbaiki kehidupanku selanjutnya. Tanpa sosok dia tentu saja. Hingga sampailah aku di masa sekarang, menjalankan studi S2 di salah satu universitas negeri dengan full beasiswa. Kita memang takkan pernah tahu bagaimana Tuhan berkehendak menuliskan skenario akan drama kehidupan yang kita jalani. Di saat kita merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung, di saat bersamaan kita tengah meniti jalan yang menyadarkan kita adalah orang yang paling beruntung. Aku memetik pelajaran dari kisahku ini. Jangan terlalu berharap kepada seseorang. Jangan terlalu bergantung dengan orang lain. Jangan terlalu mengagungkan orang yang selalu ada untuk kita, sebab kita tidak akan tahu kapan semua hal tersebut berbalik memutar arah. Sebab kita hanyalah makhluk yang tak punya kuasa di antara hiruk-pikuk kehidupan dunia yang memiliki beberapa waktu sulit berikut beberapa waktu bahagia.